Shalom, damai di hati, jemaat kolom 14 Kemim Ebenezer Watutumau yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita dan mengawali ibadah kita di saat ini. Mari kita melakukan lagu pujian, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan kami sungguh berterima kasih karena Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Bahkan Tuhan yang sungguh setia di tengah-tengah perjalanan hari-hari hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh indah yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami saat ini boleh bersekutu bersama dengan Engkau, sekalipun kami masih menggunakan media YouTube. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, persekutuan jemaat kolom 14. Dan kami bermohon Tuhan, dalam kerendahan hati, kiranya Tuhan mau melayakan kami yang lemah, yang terbatas, bahkan yang berdosa ini. Kau mau kasihani, bahkan Engkau mau ampuni atas setiap kesalahan, tapi juga atas setiap pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bermohon kami Tuhan, Engkau pulihkan kami, bahkan Engkau layakkan kami untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan dan mengagung-agungkan Engkau. Engkau layakkan kami untuk bersama-sama juga boleh diberkati, bahkan diperlengkapi oleh firman-Mu di saat ini. Roh Tuhan menuntun kami, Roh Tuhan senantiasa mau menaruhkan hikmat bagi hamba-Mu ketika hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terpuji-pujilah nama-Mu. Rangkaian ibadah kolom 14 Ebenezer Watutumau dari awal hingga akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan, di mana bagian firman Tuhan kita di saat ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Yudas, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu
menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jauh di sana bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kita sambut dengan pujian Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluk langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom, damai di hati. Bersyukur tentunya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia kita dimungkinkan lagi ya, untuk boleh ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah di saat ini. Terlebih khusus Jemaat Kolom 14. Bahkan bersyukur kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih dianugerahkan waktu dan kesempatan serta kesehatan dan kekuatan. Tuhan kita sungguh baik, bahkan sangat-sangat baik. Jemaat Tuhan, di sini kita dituntun lewat bacaan dalam kitab Yudas pasal 1, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Di mana dalam bagian firman Tuhan ini, Yudas kembali mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang hidup pada waktu itu. Soal bagaimana situasi, bagaimana keadaan dan kondisi yang nantinya ya, akan terjadi ketika menjelang akhir zaman, di mana situasi dan kondisi umat Tuhan pada waktu itu ya, ada dalam pergumulan yang sungguh luar biasa, di mana jemaat Tuhan diperhadapkan dengan penyesat-penyesat, ya, bahkan dengan ajaran-ajaran yang membawa kehidupan beriman, ya, umat Tuhan pada waktu itu bergoncang. Bahkan lebih parah lagi, bisa membawa kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi tidak percaya. Oleh sebab itu di sini Yudas mau menasihati ya, agar supaya umat Tuhan tidak lengah dengan keadaan, dengan situasi yang ada, di mana para penyesat-penyesat yang ada pada waktu itu sungguh luar biasa. Mereka masuk di tengah-tengah jemaat dan mereka membawa berita-berita yang memberikan pengertian kepada umat Tuhan yang ada pada waktu itu agar supaya mereka tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus.
untuk tidak lagi mau berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka disinilah ya, sangat jelas bagaimana Yudas mengingatkan kepada umat Tuhan lewat apa yang sudah disampaikan oleh para rasul. Ya, ayatnya yang ke-17 dia katakan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini yang mau disampaikan oleh Yudas kepada umat Tuhan agar supaya umat Tuhan harus berhati-hati dalam ya menyikapi keberadaan para penyesat-penyesat pada waktu itu. Di mana penyesat-penyesat pada waktu itu ya mereka hanya mau ya untuk kesenangan mereka sendiri, kepuasan mereka sendiri dibandingkan bagaimana mereka mau hidup untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Ya, jadi penyesat-penyesat di sini senantiasa akan berdampak yang sangat-sangat tidak baik dalam pertumbuhan iman. Ya, sehingga di sini pada ayatnya yang ke-9 sangat-sangat jelas. Di sini mereka ya membawa sesuatu yang sangat-sangat ya berdampak, di mana mereka akan menjadi pemecah belah. Ya, mereka yang hidup dalam keinginan dunia, bukan hidup dalam Roh Kudus Tuhan. Ya, mereka hidup ya untuk menawarkan keinginan-keinginan dunia yang sesungguhnya semuanya itu dilihat hanya untuk kesenangan sesaat, tapi untuk kelanjutannya adalah kebinasaan. Nah, oleh sebab itu di sini yang sangat-sangat penting apa yang disampaikan oleh Yudas ya dalam suratnya pada ayatnya yang ke-20 dan 21 sampai ayatnya yang ke-23 ya. Apa yang Yudas sampaikan? Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini bagian yang mau ya disampaikan oleh Yudas ya kepada umat Tuhan agar supaya mereka tetap kuat, mereka tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus ya, dalam menyikapi keadaan, dalam menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu terhadap penyesat-penyesat. Mereka harus hidup ya dalam kehidupan yang terus mau punya dasar iman ya. Dasar iman di sini adalah bagaimana mereka punya ya landasan yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka punya landasan iman yang kuat, yaitu Yesus Kristus, maka apapun yang akan datang, apapun yang akan mereka hadapi, itu tidak akan melemahkan mereka, melainkan itu akan semakin menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Ya? Oleh sebab itu di sini, ya, betapa luar biasanya Yudas, ya, mau mendorong umat Tuhan agar supaya mereka benar-benar percaya, tapi juga mereka benar-benar taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dengan cara hidup yang terus mau berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani, bukan sebaliknya bagaimana kita hidup untuk ya memaksakan Tuhan agar supaya Tuhan ya senantiasa boleh ya memberikan
apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Ya, ini bagaimana Yudas mendorong umat Tuhan agar supaya apa? Mereka hidup ya dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan, persekutuan yang utuh dengan Tuhan. Apapun kondisi yang mereka, situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Mereka tidak lengah, tapi mereka tetap kuat dan mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat, yang adalah sumber kehidupan. Kalau pada ayatnya yang ke-25 di sana dikatakan, Dia Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini Yudas mendorong agar supaya mereka melihat Dia, Yesus Kristus yang adalah jalan kehidupan yang kekal. Dengan juga merespon bagaimana sikap hidup kita, ya, yang senantiasa boleh jadi berkat bagi orang lain, bukan jadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada, termasuk di tengah-tengah keluarga kita. Kita mewujudkan juga bagaimana cara hidup yang punya kasih seperti kasih Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Jemaat Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita diajak di tengah-tengah kondisi kita, di tengah-tengah situasi kita, di tengah-tengah masa ini, bagaimana kita hidup senantiasa harus terus tetap kuat, ya. Karena situasi dan kondisi keadaan kita, masa kita saat ini diperhadapkan dengan tantangan yang sungguh luar biasa, bahkan bisa membawa goncangan iman kita, bahkan bisa membawa kemunduran dalam hal iman juga percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak tahan uji, kalau kita jadi pribadi yang mengabaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Oleh sebab itu, belajar dari firman ini, bagaimana Yudas menasihati umat Tuhan untuk tetap kuat bersekutu dengan Tuhan, untuk tetap terus berdoa, ya, apapun situasi dan kondisi kita. Oleh sebab itu, marilah jemaat Tuhan, kita pun senantiasa hidup demikian, hidup utuh, percaya, ya, agar supaya kita tetap dilayakan dalam kehidupan yang kekal. Tetapi bagaimana juga kita menjadi pribadi yang tetap terus kudus, bagaimana kita jadi pribadi yang senantiasa bukan mengejar keinginan-keinginan dunia, tetapi juga bagaimana kita mau mengejar apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, situasi, dan kondisi kita. Bahkan jangan tinggalkan Tuhan apapun keadaan kita. Percaya Tuhan memampukan, percaya Tuhan menolong kita, percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Tetap semangat jemaat kolom 14 dan tetaplah hidup jadi pribadi yang taat dan setia di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu bersama di saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan, bahkan terlebih dari itu semua, terima kasih Tuhan, kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Firman-Mu mengajak bagaimana kami hidup untuk terus percaya kepada Engkau. Tapi juga bagaimana kami pribadi-pribadi yang boleh tahan uji di tengah-tengah tantangan, rintangan, bahkan godaan-godaan di masa kini. Kami diajak untuk bagaimana kami punya pribadi yang taat setia, tapi juga pribadi yang terus menghubungkan kehidupan kami dengan Tuhan selalu. Lewat doa, tetapi juga lewat sikap dan cara hidup yang mau melepaskan kasih Kristus yang sudah teralami dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mewujudkan firman ini dalam kehidupan pribadi,
tapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, terlebih dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Diberkati jemaat kolom 14 dari anak-anak kecil sampai pada orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Diberkati dengan sehat, diberkati dengan kuat dan umur panjang. Bahkan Kau juga senantiasa mau menganugerahkan berkat-berkat di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang sudah Tuhan percayakan bagi jemaat-Mu. Diberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di kolom 14. Para pendeta yang ada, tapi juga ada Penatua dan Syamas. Engkau memberkati segala komitmen, kerja dan pelayanan yang Engkau sudah percayakan tengah-tengah jemaat kolom 14. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu ini. Berikanlah hati sebagai hamba yang selalu taat dan setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Bermohon kami, Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah yang ada sampai di desa Watutumo kami ini. Memberkati para TNI, Polri, bahkan perawat-perawat, dokter yang ada tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya lewat mereka Tuhan, Kau pakai untuk boleh menyelesaikan tiap persoalan-persoalan, bahkan pergumulan-pergumulan tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami bermohon kepadamu dalam kerendahan hati, berkenanlah hidup kami semua dituntun selalu, disertai selalu, dipelihara selalu, bahkan diberkati selalu oleh Engkau. Kami bermohon Tuhan, Engkau pagari bentengi kehidupan kami semua dari segala macam bentuk bakteri, virus, kuman yang mau melemahkan iman kami. Roh Tuhan memampukan, Roh Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Perjalanan kehidupan kami hari ini, esok, dan selalu terus kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga kehendak mulai yang jadi bagi kami bukan kehendak kami. Kami berdoa dan bergumul bersama bagi saudara-saudara kami tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagi yang sementara isolasi mandiri, tapi juga yang bergumul tengah-tengah sakit, penyakit yang dialami, bergumul dalam keluarga, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam usaha, bergumul dalam pelayanan. Semuanya Tuhan kami mohon Engkau mampukan kami melewatinya dengan penuh sukacita iman. Terpuji namamu Bapa. Ini doa sembah syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa haleluya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Mari kita akan melakukan lagu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anakmu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan rohnya yang kudus akan senantiasa selalu tinggal tetap menyertai, melindungi dan memberkati perjalanan kehidupan kita sekalian saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan teruslah melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Dia Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan sejati kita. Tuhan memberkati.